Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk menjelaskan atau memberi sebuah analisis dari kecelakaan kerja di proyek kereta cepat. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan kita dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Kurniawan, NIM 221441005, dan teman saya Fandi Ahmad Sofandi, NIM 221441009. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih kronologi dari kecelakaan kereta cepat Jakarta Bandung tersebut. Kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 bulan 12 2022, pada saat sore hari, saat lokomotif kereta cepat berwarna hijau melaju sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Lokomotif yang melesat keluar lintasan sepanjang kurang lebih 200 meter dari ujung rel itu lantas menabrak kereta teknis berwarna kuning yang tengah berada di luar rel kereta. 2 pekerja warga negara asing asal Cina meninggal dan 4 orang lain luka berat. Nah, di sini adalah penyebab terjadinya kecelakaan. Kami mengambil referensi dari pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian mengatakan belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Apakah ada unsur kesalahan manusia atau persoalan tentang infrastrukturnya. Oke, selanjutnya kita memberitahu apa sih dampak dari akibat kecelakaan kereta cepat Jakarta Bandung tersebut. Kecelakaan di proyek kereta cepat Jakarta Bandung mengakibatkan 2 pekerja warga negara asing asal Cina meninggal dan 4 orang lain luka-luka berat. Kereta teknis pengangkut material berwarna kuning dan lokomotif kereta cepat berwarna hijau masih tergeletak di lokasi kejadian dan belum dievakuasi pada saat itu. Nah, di sini ada matik resikonya dengan frekuensi. Kami mengambil frekuensi sangat jarang dengan tingkat keparahan sangat berat. Kenapa kami mengambil frekuensi sangat jarang? Karena di sini terjadi satu kali dalam masa lebih dari 1 tahun atau probabilitas 1 berbanding 1 juta jam masa kerjanya. Nah, kenapa kami mengambil keparahannya sangat berat? Karena mendapat atau pekerja mendapat sebuah cacat permanen atau sebuah kematian atau terdapat jam kerja lebih dari 1 kali 24 jam dan tingkat kerugian kecelakaan kerja tersebut lebih dari 10 juta. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini kami mendapatkan sebuah referensi biaya yang harus dikeluarkan oleh asuransi BPJS TK atau BPJS Ketenagakerjaan yang dimana terbagi 6 jenis santunan. Yang pertama yaitu meninggal dunia, darat, laut, dan udara itu mendapatkan sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, cacat tetap maksimal itu darat, laut, dan udara itu sama 50 juta rupiah. Perawatan biaya maksimalnya itu 20 juta untuk darat dan laut, sedangkan udara itu 25 juta. Terus selanjutnya penggantian biaya penguburan atau tidak mempunyai ahli waris itu sebesar 4 juta rupiah darat, laut, dan udara. Yang selanjutnya yaitu manfaat tambahan penggantian biaya P3K, biaya maksimalnya itu 1 juta rupiah darat, laut, dan udara. Yang terakhir yaitu manfaat tambahan penggantian biaya ambulans. Biaya maksimalnya itu Rp500.000 pada darat, laut, dan udara. Oke, selanjutnya itu adalah faktor bahaya. Apa sih faktor-faktor bahaya yang terjadi pada kecelakaan kereta cepat Jakarta Bandung ini? Yaitu pertama faktor bahaya mekanis. Ya, terus ya pada konstruksi kita tahu kereta cepat Jakarta Bandung itu pada tahap pembangunan infrastruktur atau konstruksinya masih berlanjut hingga sekarang, yang dimana itu sangat membahayakan bagi para pekerja yang sedang bekerja di sana yang akan mengakibatkan kecelakaan bagi mereka.
Yang kedua yaitu listrik. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan masih menggunakan energi listrik. Jadi apabila pekerja terkena sengatan dari listrik tersebut, maka akan sangat membahayakan bagi para pekerja. Yang ketiga yaitu mesin atau alat berat kendaraan. Ya, kita ketahui bahwa saat ini masih banyak mesin-mesin atau alat-alat berat yang diperbantukan atau yang digunakan untuk membangun sebuah infrastruktur. Nah, mesin atau alat berat tersebut sangat menjadi faktor bahaya untuk mereka, para pekerja yang bekerja sekarang pada membangun infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus yang kedua yaitu faktor bahaya psikologis. Nah, pada faktor bahaya psikologis ini kita mendapatkan dua, yaitu stres dan emosi. Yang pertama stres. Stres itu akibat tekanan dari pembangunan atau disuruh oleh para atasan-atasan untuk mempercepat atau menambahkan jam waktu yang mengakibatkan para pekerja di situ stres atau banyak pikiran atau membuat badan mereka tidak fit yang akan mengakibatkan mereka terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang kedua yaitu emosi. Mereka emosi itu sangat bahaya karena akan membuat mereka melakukan hal-hal yang sangat berisiko bagi mereka yang akan mengakibatkan mereka terkena kecelakaan kerja. Di sini adalah faktor penyebab kecelakaannya, yaitu yang pertama yaitu kurangnya prosedur atau aturan. Nah, di sini adalah mengacu pada keadaan di mana sebuah organisasi atau tempat kerja tersebut tidak memiliki prosedur atau aturan yang cukup untuk mengatasi bahaya dan risiko yang ada. Nah, dalam situasi ini, pekerja juga mungkin tidak memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri atau rekan-rekan kerja mereka dari keadaan yang berbahaya. Nah, yang kedua yaitu tentang faktor pekerjaannya. Nah, di sini adalah faktor-faktor pekerjaan yang melibatkan elemen-elemen tertentu dari pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, termasuk jenis pelanggaran yang dilakukan adalah lingkungan kerja, jumlah jam kerja, beban kerja, dan sebagainya. Nah, faktor pekerjaan ini juga tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan resiko cedera atau penyakit pada pekerja. Nah, yang ketiga yaitu kondisi tidak aman. Nah, di sini merujuk pada suatu di mana kondisi fisik di tempat kerja tidak memenuhi standar atau keselamatan yang diperlukan. Nah, ini bisa mencakup rusaknya peralatan atau lingkungan yang kotor atau yang berbahaya terhadap pekerja atau infrastruktur yang usang. Nah, ini menyebabkan kondisi tidak aman dapat meningkatkan risiko pada kecelakaan kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kegagalan fungsi. Nah, kegagalan ini adalah merujuk di mana sistem atau peralatan atau prosedur yang digunakan untuk melindungi keselamatan kerja atau kesehatan para pekerja tidak berfungsi sebagai mestinya. Nah, contohnya adalah kerusakan pada sistem peringatan atau sistem peringatan pada kereta cepat. Nah, di sini ketidakmampuan atau tidak bisa kemampuan para pekerja dalam mengatasi keadaan tersebut. Nah, di sini adalah kerugian kematiannya. Nah, dalam hal yang saya sebutkan atau saya jelaskan sebelumnya, maka kegagalan-kegagalan fungsi atau tidak adanya komunikasi antara para pekerja yang bisa menyebabkan kerugian kematian. Sekian. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama itu kerusakan pada bangunan-bangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang kedua yaitu kerusakan alat dan mesin. Yang kita ketahui sebelumnya dari kronologi kecelakaan ada 2 buah kereta yang rusak akibat kecelakaan tersebut. Terus yang ketiga ada 3 orang warga negara asing asal Cina meninggal dunia dan
7 orang luka-luka berat. Selanjutnya yaitu faktor penyebab langsung kecelakaan kerja. Yang pertama, unsafe condition atau kondisi tak aman seperti yang kita bahas dari slide tadi, yaitu di mana barang-barang atau peralatan-peralatan yang sudah usang yang akan mengakibatkan para pekerja terkena kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu unsafe action atau aksi tidak aman. Nah, di sini terkadang ketika para pekerja sudah kecapean atau udah kelelahan, terkadang mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak aman. Yang seperti kita ketahui bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung itu berada pada posisi ketinggian yang sangat tinggi dan terdapat udara atau angin yang sangat kencang yang bisa mengakibatkan mereka terjatuh atau hal-hal lain yang bisa sangat-sangat terdampak kepada mereka pada saat mereka bekerja. Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab dasar kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu lemahnya manajemen dan pengendaliannya. Nah, seperti kita ketahui, manajemen dan pengendaliannya itu sangat penting. Kenapa? Biasanya pada sebuah konstruksi atau sebuah pembangunan atau sebuah proyek itu ada namanya pekerja atau pengawas safety yang dimana mereka bertugas untuk memanajemen dan mengendalikan para pekerja supaya mereka mengetahui kondisi-kondisi atau aksi-aksi yang tidak aman yang akan merugikan mereka atau mengakibatkan mereka terjadinya kecelakaan. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Nah, ini sama kayak slide tadi, yaitu unsafe condition, yaitu kurangnya sarana dan prasarana apabila alat atau mesin yang mereka gunakan itu sudah tua atau sudah usang atau tidak diperbaikin atau mesin-mesin mereka itu tidak kuat dalam mengangkut atau kebanyakan jam terbang atau jam kerja yang akan rusak secara tiba-tiba yang langsung bisa menyebabkan para pekerja terjadi kecelakaan kerja. Terus yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya. Biasanya dari pengawas lapangan safety atau pengaman pada infrastruktur atau proyek-proyek itu mereka diberi pengetahuan atau diberi seminar tentang bagaimana cara mereka melakukan tindak-tindakan yang aman bagi mereka. Terus yang keempat, kurangnya komitmen. Nah, kurangnya komitmen ini sebelumnya para pekerja sebenarnya sudah dikasih bagaimana kondisi-kondisi yang aman bagi mereka, tetapi mereka tidak menerapkan komitmen bekerja yang aman dan nyaman. Apabila mereka kurangnya komitmen, maka akan mengakibatkan mereka terkena atau mengakibatkan mereka menjadi kecelakaan kerja. Nah, di sini ada hierarki pengendalian risiko ketiganya, yaitu tentang eliminasi atau penghapusan resikonya. Kita dapat mendesain atau konstruksi jalur rel yang sepenuhnya aman tanpa perlintasan tingkat yang dapat menyebabkan tabrakan. Nah, yang kedua yaitu tentang pemilihan rel yang minimalkan potensi resiko tabrakan dengan kendaraan atau pejalan kaki. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang substitution atau pergantian resikonya. Nah, di sini kita dapat mengganti komponen atau sistem yang telah usang atau rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang merancang teknologi atau sistem kereta cepat yang lebih aman dan tahan lama. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang engineering control atau pengendalian secara teknikal. Nah, di sini kita dapat memasang sistem rem darurat otomatis yang dapat menghentikan kereta dengan cepat jika ada situasi berbahaya.
Yang kedua yaitu penggunaan sensor atau teknologi yang dapat memantau untuk mendeteksi kehambatan di jalur rel tersebut. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu tentang APD. Nah, kita dapat meskipun tidak umum digunakan dalam kasus kereta cepat. Nah, jika ada situasi di mana PPE atau dapat membantu melindungi pekerja atau awak kereta dalam situasi yang darurat, mereka harus dilengkapi dengan peralatan seperti jaket pelindung, helm, dan keselamatan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pengendalian administratifnya. Nah, di sini administratif dapat menetapkan jadwal kerja yang cukup untuk mengurangi risiko kelelahan pengemudi dalam mengemudikan kereta cepat tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu langkah pencegahan. Nah, di sini kita membuat langkah-langkah atau cara-cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu pemeliharaan rutin pada alat atau mesin-mesin yang digunakan pada pembangunan infrastruktur tersebut. Yang kedua, pengawasan keselamatan, di mana ini sangat penting bagi para pekerja guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Terus yang ketiga yaitu desain dan konstruksi infrastruktur yang aman, di mana desain dan konstruksi itu biasanya sudah dibuat oleh para desainer atau para pembangun konstruksi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bahkan merugikan mereka. Yang ketiga, sistem komunikasi yang efektif. Nah, di sini biasanya para pengawas lapangan atau pengawas safety akan menyampaikan sebuah komunikasi yang bagus untuk para pekerja demi tidak terjadinya kecelakaan kerja pada para pekerja. Yang terakhir, penelitian dan inovasi. Biasanya para pengawas dan safety itu meneliti bagaimana sih atau tempat di mana yang sangat rawan atau sangat rentan bagi para pekerja buat mencelakakan atau terjadinya resiko kecelakaan kerja. Inilah kondisi rangkaian kereta teknis Oke, di konstruksi sini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kita usai akan mengalami melihat kecelakaan Minggu video sore. Kereta keluar kecelakaan jalur dari kerja trase rel dan kereta terguling cepat sejauh Jakarta Bandung. 200 meter. Insiden itu terjadi di kawasan Video Kampung ini kita ambil Campaka, dari Kecamatan YouTube, Padalarang, itu dari Kabupaten Bandung Barat. CCN Indonesia. Akibatnya 2 orang meninggal Kita dunia lihat dan 5 dari pekerja lainnya menderita kereta luka. cepat Berdasarkan itu, keterangan warga di kereta lokasi safety kejadian, itu kereta teknis terbalik konstruksi dan KCIC didorong mengakibatkan oleh sebuah lokomotif yang melaju warga kencang negara dari asing arah Cina meninggal Padalarang dan menuju beberapa orang Jakarta. luka berat. Namun kereta tersebut gagal melakukan pengereman hingga akhirnya keluar jalur saat melintasi rel yang belum selesai dibangun. Kejadian jam 5. Oh, jam 5. Tadi Iya, dengar jam suara 5, keras atau apa gimana? kereta Ya, kalau gagal jalannya mengerem enggak dan mengakibatkan kedengaran, dua cuman kereta saling bertabrakan. kedengaran di sini aja. Suara apa Pak? Kayak Ya. dentuman gitu? Tunggu aja gitu. Hingga Senin siang, Kita Polda lihat Jawa Barat telah memeriksa 18 parah orang saksi termasuk kecelakaan pihak tersebut PT KAI. mengakibatkan Sementara itu, tim terbalik dan Inavis keluar dan dari Laboratorium Forensik Polri jalur masih kereta. melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Dan Polri sampai Nah, saat hari ini kan kita cek cari semuanya, tahu menjadi jalur lintasannya, kereta kemudian itu titik dapat tubruknya, keluar dari kemudian rel kereta atau api yang gagal digunakan rem. untuk uji coba tersebut, semuanya akan dicek semuanya. Ini butuh proses ya kan. Pengangkatan bangkai rangkaian kereta api teknis milik KCIC Senin siang mulai dilakukan. Satu persatu rangkaian kereta api diangkat menggunakan alat berat. Pengangkatan kereta ini pun menjadi tontonan warga. Pihak Kemenhub memastikan peristiwa anjloknya kereta konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, kesimpulan sini kita menyimpulkan bahwa kasus pencegahan kecelakaan kereta cepat yang menyebabkan kematian itu menunjukkan seberapa pentingnya sih pendekatan komprehensif dalam manajemen risiko K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam industri transportasi, hierarki pengendalian risiko K3 digunakan untuk mengurangi risiko-risiko kecelakaan yang terjadi pada pembangunan atau kereta cepat, yang terutama yang sangat berpotensi fatal. Mungkin itu saja dari kelompok 7.
Terima kasih apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pencapaian. Kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.